Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aulia, mahasiswi biologi Institut Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, kemarin setelah ada peristiwa dari granulasi, nanti dicek aja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu proses neurulasi. Jadi seandainya kalau granulasi kita berhasil, maka di tahap neurulasi akan melanjutkan dari apa yang telah ada di granulasi tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan neurulasi, jangan lupa like, subscribe, and love-nya ya. Oke, karena itu akan membantu aku buat selalu dalam menyampaikan apa materi yang mungkin selain menambah wawasan, tapi juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena berdasarnya Allah telah menciptakan kita seteliti-telitinya. Iya, benar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang setelah tahap granulasi itu akan terbentuk yang namanya itu tahap neurula. Nah, tahap neurula ini akan berkembang dan istilahnya disebut dengan istilah tahap neurulasi. Jadi, pada tahap neurula ini merupakan tahap pembentukan bumbung saraf, yaitu neural tube. Oke, apalagi neural tube? Ingat ya, neural tube. Nah, Carlson 1988 mengungkapkan bahwa proses neurulasi ini diawali dengan terbentuknya keping saraf, yaitu neuroplet, lalu berkembang dan akhirnya akan diakhiri dengan proses yang namanya itu menutupnya. Nah, menutupnya ini si bumbung saraf disebut dengan istilah neural tube. Nah, inilah yang disebut dengan neurulasi. Jadi di sini neurulasi ini tidak hanya pembentukan bumbung saraf saja, tetapi juga ada pembentukan notochord, juga ada somnid, yaitu ada epimer atau disebut dengan mesoderem dorsal, lalu juga pembentukan mesomer, yaitu mesoderem intermediate, dan terakhir yaitu ada hipomer, yaitu mesoderem si lateral. Nah, jadi di sini akan mengalami perkembangan dan setiap masing-masingnya ini akan membentuk organ-organ, dan tahap ini disebut dengan tahap organ. Nah, bagaimana sih pembentukan dari si bumbung saraf atau neural tube ini? Nah, aku gak jelasin bagaimana pembentukannya itu melalui screen recorder, melalui PPT. So, stay tune ya. Ini dia bagaimana perkembangan organogenesis pada bumbung saraf. Karena pada dasarnya tahap neurulasi ini tahap yang berkembang yaitu pada jaringan saraf. Nah, terlihat di sini bahwa ada 3 bagian yang utama, yaitu ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm tentunya. Nah, terlihat bahwa pada bagian kuning ini merupakan daerah surface ektoderm. Nah, ini merupakan lapisan luar. Nah, terbentuk epidermis, ada rambut, terus ada berbagai anggota tubuh lainnya. Nah, di sini juga ada neuroectoderm. Nah, di sini ada neurocrus dan neurotube. Nah, inilah yang berkembang gitu. Nah, untuk yang neurocrus ini ada cranial and sensory, ganglia and nervous, lalu juga medulla, lebih ke saraf-saraf tentunya. Sedangkan pada neurotube yang berkembang itu adalah sistem saraf pusat, central nervous system, ada retina, pineal body, dan posterior pituitary. Nah, untuk bagian yang tengah ini yang gambar merah atau yang diwarnai dengan merah disebut juga dengan lapisan mesoderm. Nah, di sini terdapat notochord. Nah, notochord inilah yang berfungsi atau membentuk nukleus purposis. Lalu juga ada intermediate, yaitu seperti urea genital, lalu juga ada gonads, lalu juga ada accessory gland. Nah, bagian yang ujungnya disebut dengan bagian lateral. Yang terbentuk di sini adalah ada jaringan saraf, lalu juga ada pleura, ada spleen, adrenal cortex. Lalu untuk bagian yang bawah, nah ini dia bagian bawahnya disebut dengan endoderm. Nah, endoderm ini yang terbentuk itu banyak sekali juga, ada berbagai faktor, yaitu ada trakea, bronkus, lungs, lalu juga ada liver, pankreas, urakus, ada paring, tiroid, timpani, habiti. Nah, ini dia bagaimana organ-organ terbentuk pada si bumbung ini. Ini dia ya bagian si bumbung. Lalu selanjutnya pada neural ini yang berkembang itu pertama itu ada neural tube, lalu ada notochord, lalu terbentuklah neural plate, neural valve, lalu membuka atau menggulung itu ada neural crus, dan menutup itu neural tube sehingga terbentuklah epidermis. Nah, itu dia bagaimana tahapan dari si organogenesis.